Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fairatul Siti Ruqayyah, NIM E20193126. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview drama Korea yang berjudul Good Manager atau Chef Kim untuk tugas UAS pengauditan. Langsung saja. Chef Kim adalah sebuah drama berlatar belakang dunia kerja, lebih spesifiknya dunia akuntan. Chef Kim adalah seorang manajer menengah yang memiliki anak buah dan juga atasan. Namun sebelumnya ia bekerja dengan gangster untuk mengelabui angka-angka serta menutupi kecurangan yang bos gangster itu lakukan. Manajer Kim juga terlibat dalam penggelapan uang bosnya. Walaupun bosnya tahu dan dikarenakan manajer Kim ialah salah satu kelemahannya karena manajer Kim merupakan orang yang sangat pandai dalam bermain angka, jadi bosnya hanya membiarkannya. Drama ini mengetengahkan problematika yang terjadi dalam dunia kerja dan intrik dalam perusahaan. Intinya, drama manajer Kim ialah akuntan yang handal dan juga seorang koruptor yang sengaja mengambil keuntungan terhadap suatu perusahaan di mana ia bekerja. Manajer Kim juga memiliki prinsip dalam menjalankan penggelapan uang dan mengajarkan prinsip tersebut kepada orang yang bekerja dengannya. Manajer Kim mengatakan, "Kamu hanya mengambil uang kotor, oleh karena itu mereka tidak bisa melaporkanmu." Jadi yang dimaksud manajer Kim ini ialah ia hanya mengambil uang yang diambil oleh orang lain. Dengan kata lain, ia hanya mengambil uang hasil korupsi dari orang lain. Drama ini menceritakan seseorang yang ahli menghitung semasa kecilnya. Lalu ketika dia besar, dia menjadi seorang akuntan, namun dia hanya menjadi akuntan untuk para mafia di kota kecil saja. Meskipun dia bolak-balik dipanggil kepolisian, tetapi tetap dia selalu berhasil lolos karena kurangnya bukti yang kuat yang dimiliki polisi. Sampai suatu saat dia membutuhkan uang yang banyak dan dia melamar pekerjaan di Teki Group. Ialah suatu perusahaan yang sangat besar. Dalam drama ini juga memperlihatkan bagaimana orang-orang dalam perusahaan tersebut melawan para atasan yang korup, bahkan sampai ada yang hampir meninggal. Nah, di sini Chef Kim yang awalnya mau mengambil uang perusahaan tersebut untuk pergi ke Denmark, malah jadi berbalik arah untuk melawan para atasan yang korup dengan tingkahnya yang konyol. Pada awalnya, manajer Kim disuruh untuk memanipulasi angka-angka yang disembunyikan oleh atasannya. Dan ia juga diminta untuk membereskan angka-angka yang telah diaudit, yang diubah serta disembunyikan kebenarannya di mana para atasan itu memfitnah manajer Lee, seorang akuntan yang digantikan oleh manajer Kim sebelumnya. Ia difitnah telah menggelapkan uang perusahaan dan setelah itu dia bunuh diri. Padahal kenyataannya ia tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh atasannya karena takut ia akan membeberkan kebusukan yang diperbuat oleh atasannya. Dalam drama ini, saya sangat salut terhadap manajer Kim yang sangat pandai mengendalikan angka, yang awalnya menggunakan kecerdikannya untuk mengumpulkan banyak uang, tetapi semakin ia terlibat dengan kolega kerja yang baik, maka ia juga mulai berubah menjadi seorang akuntan yang berjuang untuk keadilan. Ia bahkan tidak takut ancaman yang dilakukan atasannya jika ia tidak menuruti perkataannya. Manajer Kim semakin menyadari jika perusahaan Teki Group ini sangat berbahaya dan juga sangat kotor dalam sistem keuangannya dan juga keadilan serta kemanusiaannya. Semakin lama, perusahaan Teki Group ini semakin hancur berantakan dan mengakibatkan pemecatan karyawan dan tunggakan gaji. Juga para petinggi perusahaan tidak segan-segan membunuh karyawan, di mana prinsip ini bertentangan dengan prinsip manajer Kim, di mana manajer Kim tidak mencuri uang dari rakyat kecil. Ia hanya mencuri uang dari bos saja,
dan tidak suka melakukan kejahatan yang melebihi batas wajar untuk suatu korupsi yang biasanya. Dalam pendapat saya pribadi, jika kita memiliki otak di atas rata-rata, alangkah baiknya jika kita menggunakan sebagaimana mestinya dan tidak melakukan kecurangan yang akan merugikan orang lain, dan juga tidak takut terhadap orang lain walaupun jabatan mereka lebih tinggi selama kita benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.